Jelas mereka adalah pasangan serasi dengan nilai sempurna. Apakah wanita itu begitu hebat? Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk bertemu dengan wanita itu. Geram Jenna sambil menggetakkan giginya, mata indahnya berbinar penuh kekejaman. Selama beberapa hari ke depan, Nico tetap di Lembana untuk memulihkan diri bersama Tiara di sisinya yang merawatnya setiap hari. Hari ini dia menerima telepon dari Hathaway. Sepertinya grup mereka siap untuk kembali ke Wina. Tiara, saya tahu kamu mengkhawatirkan tunanganmu. Jadi saya memutuskan untuk memberimu hari libur. Kamu bisa menggunakannya untuk bersantai, dan saat tunanganmu sudah pulih, kamu bisa kembali lagi. Terima kasih, Nona Hathaway, ujar Tiara berterima kasih dengan tulus. Meskipun Kathleen selalu mengganggunya, Hathaway sangat baik padanya. Saat mereka tahu kalau Tiara bisa tetap bersama mereka, Nico, Gary, dan Pandu begitu senang dan mereka berempat tetap tinggal di Lembana, hidup layaknya sebuah keluarga. Setiap hari Pandu akan mengajak Gary keluar untuk bersenang-senang, dan kalau mereka menemukan sesuatu yang menarik, mereka membelinya untuk Tiara. Di satu sisi, Nico merasa sedikit menyesal karena Tiara sampai harus menemaninya di rumah setiap hari. Di malam hari, dia memeluk Tiara di tempat tidur dan berbisik, "Sebenarnya, luka saya sudah cukup pulih, dan kamu tidak harus selalu menemani saya setiap hari. Keluarlah bersama Gary dan Pandu besok." Tiara mengerti apa maksud Nico dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Saya tidak mau pergi keluar. Saya ingin di rumah bersamamu karena saya jarang punya waktu seperti sekarang ini, dan saya tidak mau jauh darimu." Nico menurunkan pandangannya melihat rasa cinta dalam mata Tiara dan berbicara dengan suara penuh sayang. "Baiklah, kita tak akan terpisahkan." 2 hari berlalu dalam sekejap dan Pandu mengatakan rencananya untuk pergi, apalagi perusahaannya semakin besar dan ada banyak hal yang harus dia urus. Saat Tiara mengantarnya ke bandara, dia mengingatkan Pandu dengan nada tegas, "Jaga dirimu saat kamu kembali nanti. Ingat, makanlah dengan teratur. Kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak uang, tapi tubuhmu jauh lebih penting. Kamu mengerti?" "Jangan hanya menasihati saya saja, Tiara. Kamu juga harus jaga diri dan jangan bekerja terlalu keras." Lalu setelah dia mengutarakan kekhawatirannya pada Tiara, dia masuk ke dalam pesawat dan pergi, sementara Tiara menatapnya dengan berat hati. Setelah dia pulang, suasana hatinya sedikit kacau, atau bisa dibilang setiap perpisahan selalu membuatnya sedih. Melihat Tiara tidak tampak bahagia, Gary dengan penuh perhatian berusaha untuk menghiburnya. "Jangan sedih, Nona Tiara. Saya ada di sini bersama Papa, dan kami di sini bersamamu." Perkataan Gary membuatnya tersentuh. "Kamu benar, Gary. Saya masih punya kalian berdua." Lalu dia menenangkan dirinya dan memeluk Gary lalu tertawa. "Kamu pandai menghibur orang lain, Gary." Tak lama mereka mulai bermain sementara Nico yang ada di ruang kerjanya menerima telepon dari ayahnya. "Kakekmu sakit. Tak peduli sepenting atau sesibuk apapun kamu, cepatlah pulang." Setelah dia menutup teleponnya, dia turun ke bawah dengan wajah muram dan melihat Tiara bermain bersama Gary di ruang tamu. Saat dia turun ke bawah, matanya penuh keraguan, tapi Reksa sedang sakit jadi dia harus kembali. Saat itu Tiara dan Gary menyadari kalau Nico ada di sana. "Papa,
Apa pekerjaan Papa sudah selesai? Apa Papa mau bermain bersama kami? Tanya Gary dengan gembira tanpa menyadari sikap murung Nico. Sementara itu Tiara merasakan ada sesuatu yang tak beres dan mendekatinya, lalu bertanya dengan cemas, "Ada apa? Apa terjadi sesuatu?" Nico menjawab dengan jujur, "Kakek saya sakit dan saya harus pulang sekarang bersama Gary." Raut wajah Tiara seketika berubah saat dia mendengar kabar menyedihkan ini, dan dia menatapnya dengan cemas. "Apa sakitnya parah?" tanya Tiara. Nico menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu, dan saya baru bisa tahu kalau saya sudah pulang." "Kalau begitu, saya ikut denganmu," ujar Tiara. "Lukamu juga masih belum sembuh. Kalau saya tidak melihat lukamu pulih, saya tidak bisa kembali ke orkestra dengan tenang." Meskipun sedikit terkejut, Nico merasa senang dengan begitu mereka tak akan terpisahkan. Selain itu, perasaan saat diperhatikan setiap detiknya membuat Nico merasa seolah hatinya penuh dengan madu di mabuk kepayang. Di samping mereka, Gary awalnya merasa sedih, mengira kalau dia harus berpisah dari Tiara. Tapi saat tahu Tiara ikut bersama mereka, dia begitu senang sampai kehabisan kata-kata. "Ini bagus, kita tak akan terpisahkan dari Nona Tiara." Wajah bahagianya membuat Tiara menyunggingkan senyum, dan dia mulai berkemas setelah makan malam. Malam itu mereka naik jet pribadi untuk kembali ke Nataya. Di pesawat Tiara terus memeriksa Nico, mengkhawatirkan keadaannya. "Apa lukamu terasa sakit?" "Tidak, jangan khawatir." Lalu Nico menggenggam tangan Tiara sambil menatap matanya dalam-dalam. "Duduklah dan beristirahatlah sebentar. Kamu sudah sibuk sejak tadi malam." Memang Tiara merasa sedikit lelah dan dia pun duduk diam di samping Nico. Sedangkan Gary, dia berbaring di sofa yang ada di samping setelah pesawat lepas landas dan tertidur nyenyak dengan selimut kecil menyelimuti tubuhnya. Beberapa menit kemudian rasa kantuk mulai menyerang Tiara dan dia terkantuk-kantuk. Nico tertawa lalu menggunakan tangannya yang tidak terluka dan menyandarkan kepala Tiara di pundaknya agar dia bisa beristirahat dengan nyaman. Sementara itu Nico bersandar ke kursi, memejamkan matanya dan bersantai. Pramugari di samping mereka mematikan lampu kabin saat dia melihat 3 orang keluarga itu beristirahat. Lebih dari 10 jam kemudian, pesawat mendarat di Pandoresia, di mana jam saat itu menunjukkan pukul 3 sore. Di luar bandara, Danar dan Bima sudah menunggu, dan saat mereka melihat Nico dan yang lainnya tiba, mereka langsung menyambutnya. Setelah berbincang sejenak, Nico beralih pada Tiara dan memberitahu rencananya. "Saya akan pergi bersama Gary menjenguk kakek di rumah sakit. Kamu pulang dan tunggu kami di sana." "Baiklah, hati-hati di jalan." Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata pada Danar, "Jaga kakakmu, hentikan dia agar tidak melakukan hal-hal berat yang membuat lukanya terbuka." "Jangan khawatir Tiara, mata saya akan mengawasinya," ujar Danar sambil mengangguk. Gary juga menimpali dengan nada serius. "Nona Tiara, saya juga akan mengawasi Papa dan tidak akan membiarkan Papa melakukan hal aneh." Gary begitu menggemaskan sampai Tiara tak tahan lagi dan mengusap rambut hitam Gary dengan penuh rasa sayang. "Baiklah, kalau begitu papamu ada dalam pengawasanmu," ujar Tiara dengan lembut. Setelah itu Nico mengajak Gary menjenguk Reksa di rumah sakit, sementara Tiara Bima mengantarkan ke perumahan berlian. Di perjalanan Danar bertanya dengan cemas, "Nico, bagaimana proses pemulihan lukamu?" "Saya baik-baik saja.
Jawab Niko singkat, tapi dia mengubah nada bicaranya dan bertanya, "Bagaimana keadaan kakek?" Dia masih memiliki masalah jantung. Lalu dia memberitahu Niko tentang kondisi kesehatan Reksa dengan singkat. Keadaannya sekarang baik-baik saja dan kondisinya sudah stabil. Sekarang papa dan mama juga Nona Jena sedang menjaganya di bangsal rumah sakit. Mendengar Jena juga ada di sana, wajah Niko berubah cemberut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain justru Danar yang bertanya-tanya, "Niko, bagaimana situasi antara kamu dan Nona Jena?" Niko menjawab dengan tenang melihat tatapan ingin tahu di mata adiknya. Dia bukan orang penting. Tapi kenapa saya merasa kalau dia punya pemikiran yang berbeda? Itu masalah dia sendiri dan tidak ada hubungannya dengan saya. Sepertinya akhir-akhir ini saya memberimu pekerjaan terlalu sedikit karena kamu banyak waktu lowong. Saya akan minta Bima untuk memberimu beberapa proyek lagi. Niko, saya salah. Jadi jangan berikan lebih banyak pekerjaan pada saya. Kalau saya terus bekerja keras, saya pasti akan mati sebelum waktunya, pinta Danar dengan pilu. Perlu diketahui sejak Niko pergi ke Lembana, banyak hal yang berkaitan dengan perusahaan menjadi tanggung jawabnya dan itu membuatnya menderita. Di samping mereka, Gary melihat papanya mengganggu omnya dan tertawa senang. Danar menatapnya dengan nanar dan merajuk. "Gary, kamu bahkan tidak membantu om saat kamu melihat papamu mengganggu saya. Apakah saya benar-benar ommu?" "Tapi dibandingkan dengan papa, saya lebih dekat dengan papa daripada dengan om." Gary menatap Danar dengan matanya yang besar nan lugu. Saat Danar melihat mata lugu Gary, dia hanya bisa mengeluh. Oh tidak. Kita sudah lama tidak bertemu, Gary. Teganya kamu memperlakukan ommu seperti ini." Dalam sekejap Gary tertawa melihat sikap dramatis omnya itu. Saat mereka saling bercanda, mereka pun akhirnya tiba di rumah sakit. Niko mengajak Gary ke bangsal rumah sakit dan melihat Reksa duduk di tempat tidur dengan wajah pucat pasi. Begitu juga Reksa yang melihat Niko dan raut wajahnya seketika berubah mengerikan. Tapi Niko tidak mempedulikan raut wajah kakeknya saat dia menyapa kedua orang tuanya dengan acuh tak acuh. Lalu dia bertanya dengan cemas, "Apa yang dokter katakan tentang keadaan kakek?" "Dokter bilang beliau baik-baik saja, dia juga harus beristirahat." Tony juga memberitahu dengan singkat apa yang dokter katakan tentang keadaan Reksa pada anak laki-lakinya. Niko mengangguk saat tahu kalau itu adalah sesuatu yang bisa kakeknya pulihkan. "Syukurlah kalau begitu." Reksa langsung mengeluarkan cibiran dan bertanya, "Ada apa? Apa kamu kecewa melihat saya baik-baik saja?" Itu semua begitu tiba-tiba dan tidak ada yang tahu bagaimana sikap Niko sebelumnya sampai memancing Reksa bersikap seperti itu. Kakek terlalu banyak berpikir lagi. Kakek harus benar-benar berhenti memutarbalikkan ketulusan dalam perkataan saya, ujar Niko sambil menatap Reksa putus asa. Reksa mendeham sambil menunjukkan rasa bencinya pada Niko. "Kalau bukan karena penyakit saya, apakah kamu bahkan akan menjenguk saya?" Niko mengenyitkan sesaat karena dia tahu kalau Reksa tidak senang dia pergi ke Lembana untuk bertemu Tiara. "Saya langsung pulang saat mendengar kabar kakek sedang sakit." "Kalau begitu, apakah saya harus berterima kasih padamu karena sengaja datang menjenguk saya?" tanya Reksa pada Niko dengan penuh amarah. Saat ini Niko sedikit tidak senang dengan sikap kakeknya, jadi dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan terdiam.
Gary menatap Reksa, lalu menatap Niko, lalu seolah dia memahami sesuatu, dia berinisiatif untuk mendekat ke sisi Reksa. Kakek buyut, apa kakek sekarang melacak baikan? Saya dengar kakek sakit, jadi saya sangat khawatir. Dia mengangkat kepala dan menatap Reksa penuh rasa khawatir dengan matanya yang menggemaskan. Saat Reksa melihat anak laki-laki yang menggemaskan itu, dia tidak peduli dengan amarahnya pada Niko. Jangan khawatir, Gary. Kakek baik-baik saja. Saya senang Anda baik-baik saja, kakek buyut. Kakek harus menjaga diri agar kakek terus sehat, ujar Gary dengan suara renyahnya sambil menatap Reksa penuh rasa kagum. Itu tentu saja mengalihkan Reksa dari amarahnya karena sikap Gary yang menggemaskan membuatnya terpikat. Iya, kakek akan jaga diri dan panjang umur, hidup bahagia bersamamu ya, ujarnya sambil tersenyum sambil menggoda Gary. Gary mengangguk setuju pada perkataan Reksa. Dengan begitu suasana tegang di bangsal rumah sakit pun mulai reda. Saat itu Jenna ingin berbicara dengan Niko untuk mengurangi kerenggangan di antara mereka. Sayangnya Niko benar-benar mengabaikannya. Dia bahkan memperlakukannya seolah Jenna tidak ada dan bahkan tidak menatapnya sekalipun sejak tadi. Setelah Reksa bermain bersama Gary sejenak, dia akhirnya berbicara dengan Niko dengan nada sopan. Saya dengar dari Nona Jenna kamu terluka. Bagaimana keadaanmu sekarang? Itu bukan sesuatu yang serius. Niko memutuskan untuk menyembunyikan situasi yang sebenarnya dari Reksa karena dia tidak mau membuat Reksa khawatir, terutama karena Reksa masih dalam pemulihan. Lalu mereka berdua berbincang sejenak dan Reksa pun tertidur karena kelelahan. Saat Vania melihat kalau Reksa sedang tidur, dia mendesak Niko dengan penuh rasa cemas karena dia tahu kalau Niko sudah bepergian meskipun dia sedang terluka. Ajak Gary pulang dan istirahat. Mama dan papamu akan ada di sini, jadi kakekmu akan baik-baik saja. Karena Niko memang lelah, dia tidak menolak perintah Vania. Apalagi sekarang sudah lewat jam tidur Gary. Karena melihat Gary terus menguap beberapa kali selama beberapa jam terakhir. Baiklah kalau begitu, saya pulang dulu. Beritahu saya kalau terjadi sesuatu. Setelah itu Niko menggenggam tangan Gary dan pergi. Saat itu dia bahkan tidak menyapa Jenna ketika dia pergi. Tanpa pikir panjang, Jenna mengejar mereka karena dia begitu kesal dengan sikap dingin Niko. Sementara itu Danar melihat dari samping sambil mengetuk-ngetuk dagunya dan merenung. Tapi Vania dan Tony tidak keberatan dengan sikap tak sopan Jenna. Apalagi Niko adalah laki-laki yang luar biasa, jadi wajar kalau wanita mengejarnya. Selain itu, mereka merasa kalau Jenna adalah kandidat yang layak untuk menjadi menantu mereka. Mereka merasa setidaknya Jenna sedikit lebih baik daripada Tiara. Jadi mereka sengaja membiarkan hubungan Jenna dan Niko merekah. Sementara itu di luar bangsal rumah sakit, Niko tidak tahu dengan apa yang dipikirkan orang tuanya. Saat Jenna menghadang jalannya, raut wajah Niko seketika berubah dingin. Apa ada masalah? Jenna merasakan kepedihan dalam hatinya saat dia melihat raut wajah Niko yang acuh tak acuh. Meski begitu, dia masih ditunjukkan kekhawatirannya. Apakah lukamu sudah sembuh? Pak Sofyan memberi saya beberapa kotak berisi obat spesial beberapa hari yang lalu. Obat-obat itu sangat efektif untuk menyembuhkan luka. Bagaimana kalau saya mengantarkan obatnya malam ini?